Unika Sugio Pranada present. Baik, selamat siang Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Dia Wulandari SSI PhD yang merupakan dosen dari Teknologi Pangan, Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Katolik Sugio Pranoto, Semarang. Pada siang hari ini, saya akan mempresentasikan terkait dengan mata kuliah yang akan saya ampu, yakni Bioteknologi Pangan. Mata kuliah Bioteknologi Pangan ini sendiri memiliki SKS, ada 3 SKS yang memiliki kode TP506P. Nah, pada capaian pembelajaran mata kuliah ini itu terdiri dari sikap, yakni menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, etika profesi, dan keberlanjutan dalam penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi pangan. Kemudian juga menginternalisasi nilai norma etika akademik, integritas ilmiah, serta tanggung jawab profesional. Yang mana nanti mahasiswa itu harus mampu menjelaskan prinsip dasar bioteknologi pangan konvensional dan juga modern, kemudian menjelaskan prinsip biologi molekuler yang mendukung aplikasi bioteknologi pangan, kemudian juga menjelaskan prinsip fermentasi industri dan faktor-faktor yang mempengaruhi proses biokonversi, kemudian juga menjelaskan prinsip rekayasa genetika, DNA rekombinan, kultur jaringan, serta aplikasi dalam bidang pangan, juga mampu menjelaskan aspek bioetika, biosafety, biosecurity, dan regulasi dalam penerapan bioteknologi pangan. Kemudian, keterampilan khusus yang kita harapkan mahasiswa itu mampu menerapkan teknik dasar bioteknologi pangan dan biologi molekuler untuk menyelesaikan permasalahan di bidang pangan, kemudian menganalisis proses fermentasi serta merancang sistem produksi bioteknologi pangan pada industri pangan, kemudian mengevaluasi penerapan teknologi DNA rekombinan, PCR, dan fermentasi untuk pengembangan produk pangan, dan mampu merancang solusi inovatif berbasis bioteknologi untuk meningkatkan mutu, keamanan, dan keberlanjutan pangan. CPMK dari mata kuliah ini nanti ada 5. Yang pertama yaitu menganalisis konsep dasar bioteknologi pangan konvensional dan modern beserta perkembangan aplikasinya dalam industri pangan. Kemudian CPMK kedua itu menerapkan prinsip dasar biologi molekuler meliputi isolasi DNA, PCR, elektroforesis, DNA rekombinan untuk mendukung aplikasi bioteknologi pangan. CPMK ketiga yakni menganalisis prinsip fermentasi industri, kinetika pertumbuhan mikroorganisme, desain fermentor, aerasi, agitasi, serta proses produksi metabolit industri. CPMK keempat yakni mengevaluasi aspek bioetika, biosafety, biosecurity, serta dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan dari penerapan bioteknologi pangan. Kemudian CPMK kelima yakni mengkomunikasikan hasil uji dan kajian ilmiah melalui presentasi, diskusi, dan penulisan laporan ilmiah mengenai aplikasi dari bioteknologi pangan itu sendiri. Selanjutnya, deskripsi singkat mata kuliah bioteknologi pangan yakni membahas prinsip, konsep, dan aplikasi bioteknologi dalam pengembangan produk pangan yang aman, bermutu, bergizi, dan berkelanjutan. Materi meliputi sejarah dan perkembangan bioteknologi, bioteknologi baik konvensional maupun modern, media dan sterilisasi, teknik isolasi DNA, kemudian PCR, elektroforesis, dan teknologi rekombinan. Kemudian termasuk fermentor. Jadi di sini nanti akan dipelajari terkait pertumbuhan organisme menggunakan fermentor, baik dengan menggunakan sistem batch, feed batch, dan juga continuous culture. Kemudian juga akan mempelajari terkait dengan aerasi, agitasi, produk-produk metabolit primer maupun sekunder, kemudian upstream dan downstream processing, serta aplikasi bioteknologi dalam industri pangan. Di mata kuliah ini juga akan membahas bioetika, biosafety, biosecurity, perkembangan terkini seperti precision fermentation, synthetic biology, dan rekayasa genetik, serta implementasinya untuk mendukung inovasi pangan berkelanjutan. Deskripsi ini mempertahankan ruang lingkup materi pada template RPS dan silabus bioteknologi. Nah, maka dari itu, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan RPS yang akan saya gunakan. Nah, di sini yang pertama, untuk minggu pertama, yaitu dengan CPMK pertama, itu nanti mahasiswa mampu menjelaskan ruang lingkup mata kuliah, sejarah perkembangan bioteknologi pangan, serta membedakan bioteknologi konvensional dan modern, di mana nanti materi pembelajarannya meliputi terkait dengan kontrak kuliah dan sistem penilaian, juga sejarah perkembangan biotek, baik konvensional maupun modern, kemudian peran bioteknologi dalam industri pangan. Nah, nanti untuk perkuliahan saya, itu juga akan memuat topik ini, yang ini terkait dengan bioteknologi modern. Selanjutnya, untuk RPS kedua, dengan CPMK, mahasiswa mampu menjelaskan media pertumbuhan mikroorganisme, teknik sterilisasi, serta prinsip biosafety laboratorium. Selanjutnya, CPMK ketiga, yaitu mahasiswa mampu menjelaskan struktur DNA, teknik isolasi DNA, PCR, dan juga elektroforesis. Kemudian,
CPMK yang keempat, yakni mahasiswa mampu menganalisis prinsip teknologi DNA rekombinan dan plasmid serta aplikasinya dalam pangan. Yang kelima, mahasiswa mampu menjelaskan kultur jaringan tanaman serta aspek bioetika dalam penerapan bioteknologi. Yang keenam, mahasiswa itu mampu mengevaluasi perkembangan terkini bioteknologi pangan melalui kajian literatur. Kemudian yang ketujuh, itu mahasiswa mampu mengevaluasi dampak positif, negatif, serta aspek etika dari bioteknologi pangan. Selanjutnya, di pertemuan ke-8 itu nanti akan ada UTS. Nah, selanjutnya, untuk pertemuan ke-9, CPMK-nya adalah mahasiswa mampu menganalisis kinetika pertumbuhan mikroorganisme dalam proses fermentasi. CPMK ke-10, yakni mahasiswa mampu menjelaskan desain fermentor dan juga komponennya. CPMK ke-11, mahasiswa mampu menganalisis fungsi aerasi dan agitasi pada fermentasi. Yang ke-12, mahasiswa mampu menjelaskan produksi metabolit primer dan sekunder. CPMK ke-13, mahasiswa mampu menganalisis tahapan upstream processing pada proses produksi bioteknologi pangan. Yang ke-14, yakni mahasiswa mampu mengevaluasi proses downstream processing dalam industri bioteknologi pangan. Selanjutnya, yang ke-15, mahasiswa mampu mengevaluasi penerapan bioteknologi pangan melalui observasi fasilitas laboratorium dan juga pada industri bioteknologi pangan. Nah, kemudian akan ditutup dengan pertemuan ke-16, yaitu berupa ujian akhir semester. Nah, maka dari itu, Bapak Ibu, mari selanjutnya kita saksikan perkuliahan terkait dengan bioteknologi konvensional dan juga modern pada mata kuliah bioteknologi pangan. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Nah, pagi hari ini teman-teman kita akan belajar terkait dengan modern bioteknologi. Nah, sebelum kita memulai perkuliahan pada pagi hari ini, Ibu ingin meminta salah satu dari kalian untuk memimpin doa terlebih dahulu. Shannon, bisakah dibantu doa terlebih dahulu? Maju ke sini. Teman-teman dan juga bulan, sebelum kita mengawali perkuliahan ini, mari kita berdoa. Doa saya Misa Kristiani, mohon teman-teman yang bergabung bisa menyesuaikan. Selamat siang Tuhan, terima kasih Tuhan Kau telah mengumpulkan kami di tempat ini dengan keadaan baik. Sebentar kami akan mengikuti pembelajaran hari ini. Biarlah apa yang menjadi pembelajaran hari ini dapat bermanfaat bagi kami dan kami dapat memahaminya dengan baik. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Terima kasih Sheryl. Ya, baik. Jadi pagi hari ini teman-teman kita akan belajar terkait dengan bioteknologi, begitu ya. Nah, pada pertemuan sebelumnya itu kan sempat dijelaskan terkait apa sih tradisional biotek. Nah, kenapa hari ini kita perlu belajar modern bioteknologi. Nah, di sini teman-teman untuk tradisional biotek sendiri itu adalah metode konvensional ya. Jadi kalau kalian perhatikan untuk tradisional atau konvensional bioteknologi sendiri itu tanpa adanya manipulasi genetik. Jadi di sini tidak ada manipulasi genetik untuk bioteknologi konvensional. Nah, maka dari itu tujuan dari bioteknologi konvensional atau tradisional sendiri itu biasanya mereka digunakan untuk metode preservasi atau pengawetan pada produk-produk makanan, gitu ya. Seperti teman-teman lihat pada gambar yang ada di sini, gitu ya. Ini ada keju, kemudian ada wine, kemudian juga ada roti, seperti itu. Nah, tujuannya untuk bioteknologi konvensional adalah untuk memperpanjang umur simpan produk pangan yang tadinya perishable atau mudah rusak gitu ya. Kemudian difermentasi sehingga menjadi produknya itu shelf life-nya atau umur simpannya itu lebih panjang. Nah, di sini contohnya banyak sekali, tadi ada keju, kemudian ada yogurt, wine dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya bedanya dengan bioteknologi modern itu apa? Nah, kalau bioteknologi modern itu pasti ada manipulasi genetik gitu ya. Kita sebagai manusia kan hitungannya kita kan organisme. Nah, kemudian lebih dalam lagi ada organ-organ kita, jantung, hati dan lain-lain, paru-paru gitu ya. Ke dalam lagi masuknya nanti menjadi jaringan, terus masuk lagi sel. Nah, sel kemudian dipecah lagi menjadi DNA. Nah, yang bisa dilakukan manipulasi genetik itu adalah pada DNA kita gitu ya. Kalau kita sebagai manusia berarti materi genetiknya adalah DNA. Tapi kalau misalnya contoh pada COVID kemarin virus COVID, nah itu material genetiknya adalah RNA. Nah, di sini teman-teman, kalau untuk bioteknologi sendiri itu bukan ilmu baru ya teman-teman ya. Jadi bioteknologi sendiri itu perkembangannya sudah lama dari 4.000 ya, 8.000 tahun yang lalu bahkan sebelum
before century gitu ya, 8.000 tahun yang lalu, kemudian hingga sekarang di 2026 begitu ya. Nah, perkembangannya ini sudah banyak sekali teman-teman. Mulai dulu tuh yang dimanipulasi genetik pada kentang, kemudian pada tanaman, sayur-sayuran, terus kemudian pada mikroba, lanjut pada animalia, hewan-hewan begitu ya. Kemudian juga nih di tahun 1870 ini sudah ada corn ya, jadi ada bitter corn, kemudian ada melon. Nah, sampai sekarang itu perkembangannya menjadi lebih modern gitu ya. Nah, di sini contoh dari modern bioteknologi. Nah, bioteknologi sendiri itu kan terdiri dari dua kata ya, bio dan teknologi. Artinya adalah memanfaatkan teknologi yang ada, menggunakan berbagai jenis organisme atau mikroorganisme untuk mendapatkan produk yang kita inginkan, gitu ya. Nah, di sini teman-teman contohnya ada cloning, kemudian ada genetic engineering, ada rekombinan DNA teknologi, dan juga ada human genome project. Nah, sebetulnya ini kan kita ada di teknologi pangan gitu ya teman-teman, tetapi ada baiknya teman-teman tahu semua aspek dari bioteknologi sendiri. Nah, di sini teman-teman, sejarahnya modern bioteknologi itu seperti apa? Nah, ini sudah sejak tahun 1978 teman-teman. Pasti mungkin 1978 itu orang tua kalian ya mungkin ya. Nah, orang tua yang lahir mungkin tahun segitu. Nah, awalnya ini adalah kan banyak sekali orang-orang yang terkena diabetes gitu ya teman-teman. Nah, tadinya untuk mendapatkan insulin untuk treatment orang-orang yang terkena diabetes gitu ya, diambilkan dari donor dari pig atau babi gitu ya. Nah, tetapi ketika peneliti ingin mengambil insulin dari babi, otomatis kan menumbuhkan babi dulu sampai usia tertentu gitu ya, sampai produksi hormon insulinnya itu mencukupi sehingga bisa dipanen gitu ya. Nah, tetapi ketika ingin mendapatkan ini, otomatis kan perlu membunuh satu babi ya kan, jadi untuk mendapatkan insulin tersebut. Nah, maka dari itu kemudian peneliti berpikir bagaimana mendapatkan insulin tersebut tanpa harus menunggu lama, karena ketika menunggu melihara babi terlebih dahulu sampai usia dewasa sampai mendapatkan insulin dalam jumlah yang cukup itu kan takes time ya, memakan waktu beberapa bulan hingga tahunan bahkan gitu ya. Nah, maka dari itu kemudian peneliti itu mengambil gen yang mengkodekan hormon insulin yang ada pada babi. Kemudian diperbanyak. Caranya memperbanyak bagaimana? Nah, caranya adalah dengan cloning. Cloningnya, jadi Ibu jelaskan bahwa tadi material terkecil yang ada di kita itu kan berupa DNA gitu ya. Jadi diambil DNA-nya, kemudian dimasukkan ke bakteri. Ini bakteri E. coli, biasanya kontaminan pada makanan gitu ya. Tetapi di industri kesehatan gitu ya. Nah, itu biasanya digunakan sebagai host atau sebagai kalau di sini kan hostnya adalah babi. Nah, di sini hostnya itu bakteri atau E. coli. Nah, kalau kalian mungkin bekerja dengan bakteri itu mudah sekali memperbanyak diri gitu ya teman-teman. Sehingga dalam kurun waktu 24 sampai 48 jam, insulin itu sudah bisa dipanen dari bakteri E. coli ini. Jika dibandingkan harus menunggu bulanan sampai tahunan gitu ya, yang diproduksi dari babi. Nah, maka dari itu ini yang merupakan penemuan. Jadi penemuan paling bersejarah untuk modern bioteknologi sendiri. Sudah ada sejak tahun 1978 gitu ya. Nah, oke, selanjutnya kalau dari tipe-tipe dari bioteknologi sendiri itu banyak sekali teman-teman. Jadi sebetulnya bioteknologi sendiri adalah multidisiplin ilmu ya. Nah, tergantung kalian nanti akan masuknya kemana. Nah, karena kita ada di teknologi pangan, maka dari itu kita masuk yellow biotech. Jadi yellow bioteknologi itu nanti akan membahas terkait dengan food biotechnology, kemudian nutritional science, omic teknologi. Nah, itu masuknya nanti kita di sini gitu ya. Jadi kita masuknya di yellow bioteknologi. Tapi ada aspek-aspek lain, jadi ada red, kemudian ada blue. Blue ini mesti makanan-makanan yang berkaitan dengan seafood, ocean gitu ya. Marine, green itu dengan agriculture, jadi pangan-pangan horticulture gitu ya. Entah produk-produk melon, tomat dan lain-lain. Kemudian brown itu arid zone dan desert biotech, dark itu bioterrorism. Nah, ini berbahaya sekali. Bioterrorism itu misalnya case COVID itu kalau misalnya ternyata dibuat oleh ilmuwan gitu ya, nah itu merupakan salah satu bentuk bioterrorism gitu ya, tapi ya semoga bukan buatan dari ilmuwan gitu ya. Nah, kemudian ada purple, white, gold dan juga grey. Nah, karena kita di teknologi pangan itu kita masuknya di kuning tadi food biotechnology, kita juga bisa masuk di blue biotech karena kita punya blue food gitu ya, yang dari ocean, yang dari seafood. Kemudian kita juga bisa masuknya di green biotech, jadi hortikultur, produk-produk pangan yang direkayasa seperti itu. Nah,
Ini ketika teman-teman lihat gitu ya, major areanya seperti itu sebutkan tadi, bisa ke animal, plant, bisa ke lingkungan, bisa ke mikroba juga, dan bisa ke health atau medicine yang Ibu tadi jelaskan sebelumnya terkait dengan ini, terkait dengan vaksin gitu ya, terkait dengan hormon insulin gitu. Jadi selain hormon insulin juga bisa masuk vaksin juga. Jadi ini adalah major area dari biotech gitu ya, yang ini difokuskan pada animal biotechnology. Nah ini kan juga masuknya tetap di kita ya teman-teman, misalnya dengan menggunakan chicken atau ayam yang memang bernutrisi. Nah nanti ketika kita masak lagi gitu ya, nah kan kemungkinan dagingnya juga akan lebih bernutrisi atau nutritious. Nah kemudian kalau yang mikrobial banyak untuk aplikasinya. Contohnya ada industrial enzim, food technology, environment, dan juga agriculture. Nah, ini kalau kita fokus di food tech gitu ya, nanti kita bisa masuk food, beverages, baking, dairy, produk-produk asam amino, vitamin, hormon, berbagai macam fermented foods, enzim juga gitu ya. Jadi maka dari itu nanti bisa menjadi salah satu topik tugas akhir dari teman-teman itu sendiri. Nah, selanjutnya, Ibu akan berikan contoh beberapa aplikasi bioteknologi. Nah, ini yang pertama, teman-teman. Yang pertama aplikasinya adalah terkait dengan BT corn. Nah, BT corn ini dulu jagung yang ada di pertanian yang ada di Eropa itu banyak terserang ulat seperti ini, teman-teman. Nah, banyak terserang ulat seperti itu, yang kemudian panen itu menjadi rugi ya, jadi karena perkebunan jagungnya rusak seperti itu. Nah, maka dari itu petani di sana sebetulnya itu menyemprotkan semacam biopestisida untuk membunuh ini ulat sendiri gitu ya. Tetapi pada waktu tertentu jumlahnya itu tidak cukup, teman-teman. Nah, setelah itu peneliti berpikir bahwa bagaimana kalau vaksin atau racun yang membunuh ulat tersebut, bagaimana kalau dimasukkan di genom yang ada pada jagung itu sendiri, sehingga tidak perlu disemprot, tapi ketika ulat itu makan jagung dia langsung mati gitu. Nah, dan ternyata ini berhasil, teman-teman. Nah, tetapi concernnya untuk makanan-makanan GMO atau genetically modified organism gitu ya, itu adalah kadang mungkin menimbulkan pro dan kontra gitu ya, karena kan masalah etik ya kalau seperti itu. Nah, untuk yang kasus BT corn sendiri itu tidak menimbulkan keracunan pada manusia. Kenapa? Karena ternyata usus pada ulat itu sifatnya basah. Kalau usus kita, lambung ulat itu basah. Kalau lambung kita apa, teman-teman? Asam ya, kan teman-teman beberapa sering kena mah, sering kena GERD gitu ya. Nah, karena lambung kita itu bersifat asam. Kalau bersifat basah, baru toksin ini bereaksi gitu. Nah, maka dari itu ketika dikonsumsi manusia menjadi aman gitu ya. Tapi tetap ketika manipulasi genetik pada produk pangan itu pasti akan ada pro kontra, dan juga pasti untuk etiknya, kode etiknya itu pasti akan menemui regulasi yang sangat ketat begitu ya. Nah, ini contohnya, kemudian ini prosesnya, teman-teman. Nah, prosesnya menggunakan apa? Bisa menggunakan agrobacterium method dan particle gun method seperti itu. Selanjutnya, itu tadi pada contoh pada produk tanaman ya, jadi pada tanaman. Selanjutnya, kalau pada hewan, teman-teman pernah dengar domba doli kan? Domba doli. Belum pernah. Nah, jadi di sini teman-teman, domba doli itu merupakan hasil cloning ya. Jadi hasil cloning. Kalau biasanya ketika domba itu dalam kondisi hamil gitu ya, secara alami itu kan ada proses reproduksi gitu ya antara domba jantan dan domba betina. Nah, di sini pada manipulasi genetik teman-teman, jadi di sini itu tidak melalui proses alami. Jadi di sini diambil donor nukleus. Nah, ini donor, kemudian ini resipiennya gitu ya. Nah, donor nukleus dari domba yang lain. Nah, ini dari kelenjar payudara yang ada pada domba gitu ya. Kemudian diambil dan difusikan dengan sel telur dari domba lain. Kemudian hasil fusi ini, kemudian embrionya dimasukkan ke ibu angkat atau dikenal sebagai foster mother gitu. Jadi tidak memenuhi reproduksi secara alami antara domba jantan dan betina, tetapi diambilkan dari sini donor nukleus dari ambing atau sheep's udder ini ya. Kemudian diambilkan sel telurnya dari domba yang lain gitu, terus dimasukkan ke ibu angkat. Nah, dari ibu angkat ini kemudian mengandung terus melahirkan anak dari keduanya ini. Nah, itu teknologi yang dihasilkan dari domba doli gitu ya. Itu salah satu bentuk bioteknologi modern aplikasinya pada hewan.
Nah, kemudian caranya gimana? Nah, caranya seperti ini teman-teman. Caranya di dalam les gitu ya, ini diambil sitoplasmanya, kemudian ada STNT, ini nuclear transfer gitu ya. Nah, nuclear transfer terus selnya difusikan, terus kemudian kan banyak dimodifikasi, banyak kemudian diinjekkan ke sapi contohnya. Kalau tadi kan domba ya, kalau ini sapi, terus kemudian sapinya menjadi beranak. Nah, maka dari itu, dengan teknologi bioteknologi modern itu bisa digunakan untuk menghidupkan kembali hewan-hewan yang tadinya sudah endangered, yang sudah punah gitu ya. Kalau teman-teman penasaran bisa nggak tuh menghidupkan dinosaurus? Ya bisa. Asal ada DNA-nya bisa gitu ya. Jadi asal ada DNA-nya bisa, tetapi dan nanti berbahaya kan enggak gitu ya. Berbahaya atau enggak gitu. Nah, maka dari itu tujuannya di sini pertama bisa digunakan untuk menghidupkan hewan-hewan yang mungkin secara critically itu sudah endangered atau hampir punah, atau yang sudah punah misalnya menghidupkan mamut lagi bisa atau enggak. Nah, kalau ada DNA yang terpreservasi ya bisa gitu ya. Nah, tujuannya dalam teknologi pangan sendiri itu digunakan untuk apa? Untuk membuat sapi-sapi itu berdaging banyak teman-teman. Kalau teman-teman lihat misalnya itu contohnya kalmarso original gitu ya. Nah, kalau dilihat ini adalah klon-klonnya. Nah, kan biasanya teman-teman kalau melihat sapi kan biasa gitu ya. Tapi ini kan ini bulunya besar, terus kemudian mungkin lebih berat untuk beratnya gitu ya. Nah, semua itu dia bisa direaksikan di lab teman-teman. Jadi direaksikan di lab, kemudian disuntikkan kepada ibu ini ya, ibu angkatnya, kemudian akan lahirlah sapi sesuai dengan keinginan kita. Misalnya kita punya 3 sapi. Yang pertama dia makan banyak tapi nggak cepat gendut gitu ya. Terus ada dari teman juga ada yang kayak gitu ya, makannya banyak tapi nggak bisa gendut. Nah, terus kedua itu misalnya ada yang geraknya sedikit, jadi biasanya dagingnya empuk gitu ya. Terus kemudian ada yang makannya sedikit misalnya tapi cepat gemuk misalnya seperti itu. Nah, dari keunggulan ketiga ini itu bisa kita ambil teman-teman. Kemudian kita jadikan satu untuk membentuk organisme baru sesuai dengan keinginan kita gitu. Nah, maka dari itu sebetulnya ketakutan dari bioteknologi sendiri seolah-olah peneliti itu playing God gitu ya, seolah-olah menjadi Tuhan untuk mengkreasi organisme-organisme baru, atau kita kenal kalau teman-teman melihat science fiction itu kan biasanya chimera, namanya adalah chimera atau chimerik gitu ya. Nah, tetapi pada aplikasinya itu sebetulnya kita bisa menciptakan produk-produk pangan yang lebih bernutrisi, terus kemudian yang misalnya kalau di tanaman-tanaman mungkin tahan sekaman, kekeringan misalnya seperti itu, kita coba buat akarnya lebih panjang misalnya seperti itu, padi dengan akar lebih panjang supaya bisa nyari air misalnya seperti itu. Nah, itu bisa. Terus pada perikanan juga bisa teman-teman. Kalau perikanan secara biasa, secara normal ini misalnya segini, tetapi ketika dilakukan transgenik dia akan lebih besar dalam kurun waktu yang sama. Nah, ini kan sangat menguntungkan ya. Misalnya sama-sama 6 bulan, ini baru mungkin 250 gram, yang sini sudah mungkin 1 kilo misalnya seperti itu. Nah, ini pemanfaatannya. Kemudian pemanfaatan yang lain apa? Nah, pemanfaatan yang lain itu bisa digunakan untuk bioremediasi juga. Apalagi kita di Indonesia kan banyak lahan-lahan tambang, lahan-lahan sawit gitu ya. Pertanian monokultur itu biasanya lahan-lahannya itu akan menjadi tidak sehat gitu ya teman-teman ya. Nah, itu bisa digunakan sebagai bioremediasi menggunakan mikroba unggulan yang bisa memperbaiki kondisi tanah. Kemudian selanjutnya kalau aplikasi pada medical biotech bagaimana? Nah, itu banyak sekali. Bisa digunakan untuk preventive medicine, diagnosis health dan illness, treatment oleh penyakit yang ada pada manusia begitu. Nah, contohnya apa? Contohnya pada kasus COVID kemarin. Nah, pada kasus COVID itu ketika kita nggak enak badan, demam gitu ya, kan kita ke rumah sakit gitu ya, tes kena COVID atau enggak. Nah, ini kan bisa menggunakan swab test, kemudian digunakan alat yang namanya qPCR, kemudian dari situ nanti akan kelihatan hasilnya. Nilai CT-nya bagaimana? Kalau nilai CT-nya rendah berarti virusnya banyak di dalam tubuh, tapi kalau nilai CT-nya tinggi berarti rendah. Nah, itu nanti dokter akan memberikan, oh Bapak, Ibu, atau Mas, Mbak, kalian berarti positif COVID, misalnya seperti itu. Nah, ini untuk aplikasi di dunia medis. Karena kita berada di teknologi pangan, maka dari itu setelah ini Ibu akan membagi tim menjadi 2 kelompok. Kemudian silakan bisa menggunakan paper dari Ibu, artikel dari Ibu ya. Silakan bisa digunakan. Yang pertama itu adalah Physicochemical Sensory Analysis and Gastronomic Significance of Sambal Tumpang as Traditional Japanese Fermented Condiment. Ini artikel pertama. Kemudian nanti artikel kedua
kedua itu judulnya adalah In Silico Characterization of Cisplatin Ribotoxin from Aspergillus clavatus as a Potential Anti-Cancer Agent. Nah, ini adalah contoh dua artikel atau dua paper yang merupakan aplikasi bioteknologi di bidang pangan. Silakan teman-teman Ibu berikan waktu kurang lebih 1 jam untuk dapat berdiskusi, kemudian mempersiapkan presentasi, gitu ya. Mempersiapkan presentasi, nanti kita lanjutkan dengan diskusi kembali sebelum kita tutup perkuliahan pada siang hari ini. Apakah bisa dimengerti, teman-teman? Bisa ya? Oke. Kalau ada pertanyaan setelah ini silahkan bisa diajukan ke Ibu kalau misalnya teman-teman belum paham. Oke, Ibu berikan waktu kurang lebih 60 menit untuk berdiskusi. Gitu? Oke, baik. Terima kasih. Setelah ini kita lanjutkan untuk presentasi dari teman-teman ya. Terima kasih semua. Selamat siang, Bu dan juga teman-teman. Jadi kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan jurnal kami yang dari berjudul Physical Chemical Sensor Analysis dan Gastronomic Significance of Sambal Tumpang as a Traditional Japanese Fermented Manure. Next. Oke, jadi sambal tumpang itu sendiri jadi merupakan warisan kuliner Jawa yang punya nilai gastronominya tinggi, di mana terbuat dari tempe busuk yang difermentasi dengan santan, cabai dan juga berbagai rempah, di mana dia diolah menggunakan teknik fermentasi. Dan hal ini menunjukkan bahwa sambal tumpang ini juga bisa menjadi potensi inovasi, pengembangan kuliner dan juga peluang ekonomi kreatif dan industri pangan lokal. Next. Oke, next merupakan latar belakang di mana sambal tumpangnya ini merupakan berasal dari tempe kubus atau bahan dasarnya itu dia dari ampas tahu, kemudian dia difermentasi sampai busuk, kemudian dimasak menggunakan santan dan juga rempah-rempah. Nah, buat sambal tumpangnya ini merupakan bagian dari warisan kuliner Nusantara, sehingga dia memiliki nilai budaya dan gastronominya yang tinggi. Kemudian untuk tujuan penelitian di sini ada analisis karakteristik psikokimia dan sensori, kemudian juga ada eksplorasi nilai gastronomi dan keamanan pangannya. Untuk metode penelitiannya dilakukan dengan uji analisis laboratorium dengan metode pH, kadar air, kadar protein, kadar lemak, dan aktivitas air, serta melakukan evaluasi sensori menggunakan panel instalasi untuk melihat warna, aroma, rasa, tekstur, dan penerimaan keseluruhan produk pada sambal tumpang. Itu tuh hasilnya ada uji proxima dan fisikokimia, dan untuk posisi proximanya sendiri itu berbeda secara signifikan. Dan kadar air tertinggi pada sampel ST4, kadar abu tertinggi pada sampel ST1, kadar lemak tertinggi pada sampel ST2, dan kadar karbohidrat tertinggi pada sampel ST1. Dan untuk variasinya ini sendiri dipengaruhi oleh bahan baku, formulasi, serta proses pengolahannya. Dan untuk nilai pH berbeda nyata dari masing-masing sampel. Selama penyimpanan pH cenderung menurun, terutama pada suhu ruang, sementara refrigerasi lebih mampu mempertahankan kestabilan pH-nya. Nah, untuk hasil sensorinya ini, kami mengevaluasi sensori sambal tumpang dengan menggunakan panel terlatih dengan menggunakan uji hidronik. Nah, hasil yang ditunjukkan bahwa produk fermentasi ini memiliki profil sensori yang khas dan diterima dengan baik. Sambal tumpang mendapatkan skor tertinggi pada parameter overall yang menunjukkan bahwa karakteristik fermentasi tempe busuk justru menciptakan cita rasa yang unik. Kemudian terkait dengan keamanan pangan sendiri, ini diketahui bahwa terdapat keberadaan aktivitas mantap dalam sambal tumpang sendiri. Kemudian juga untuk proses fermentasi ini menghasilkan penurunan pH sekitar 4,5 hingga 5,5. Setelah itu juga untuk kandungan kontaminan seperti aflatoksin dan juga logam berat itu dipantau masih sesuai dengan standar BPOM dan juga konteks alimentarius yang berlaku. Jadi untuk kesimpulan sendiri memang kita tahu bahwa dari sambal tumpang itu memiliki profil fisikokimia stabil, kadar protein, lemak, dan rasa yang konsisten, dan juga untuk karakter sensornya itu menghasilkan aroma fermentasi, terus juga rasa gurih pedas dan teksturnya yang semi kental, di mana ini tuh cocok untuk makanan tradisional Jawa. Dan nilai gastronomi juga tinggi mengatakan bahwa sambal tumpang itu jadi identitas dari kuliner Jawa seperti itu. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Terima kasih. Kita berikan aplaus. Silakan untuk tanya jawab. Adakah pertanyaan dari teman-teman? Oke, silakan. Sebelumnya mau tanya, di bagian sampel yang ST1 itu kan dia kadar karbohidratnya yang paling tinggi, tapi kenapa dia dari kadar protein dan lemaknya tuh justru nggak tinggi? Oke, mungkin aku coba jawab. Jadi buat ST1 itu karbohidratnya dia lebih tinggi, karena buat sampel ST1 ini kita pakai gula merahnya itu lebih tinggi dibandingkan untuk perlakuannya lainnya. Jadi karena gula sendiri mengandung karbohidrat, makanya karbohidrat yang untuk sampel ST1 ini lebih tinggi daripada yang lainnya. Gitu. Mau menjawab? Oke, baik, kita berikan aplaus sekali lagi untuk teman-teman yang presentasi. Silakan untuk dapat duduk kembali di kursinya masing-masing. Nah, baik, apakah masih ada pertanyaan teman-teman? Sudah tidak ada, aman ya? Nah, maka dari itu Ibu akan simpulkan untuk perkuliahan pada siang hari ini bahwa itu tadi untuk modern
bioteknologi itu bermanfaat untuk kehidupan manusia ya. Jadi tadi untuk aspeknya banyak sekali, selain dari pangan, kemudian modern biotek untuk kesehatan, untuk pertanian, untuk blue food seperti itu. Jadi banyak sekali. Begitu ya teman-teman. Terima kasih untuk atensi pada pembelajaran kali ini. Kita tutup kuliah hari ini dengan amin. Amin. Terima kasih semuanya. Selamat melanjutkan aktivitas. Sama-sama.